Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus mismanajemen dan tata kelola pada PT Timah Tbk. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan pengawasan dan konflik kepentingan bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Lanjut, PT Timah adalah BUMN yang bergerak di sektor pertambangan timah. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini terseret skandal korupsi dan penambangan ilegal. Masalahnya, ini bukan hanya soal hukum, tetapi menunjukkan adanya kegagalan manajemen dan tata kelola dalam organisasi. Lanjut, kasus ini bermula ketika beberapa petinggi perusahaan bekerja sama dengan pihak luar untuk melegalkan hasil tambang ilegal. Mereka memanipulasi juga dokumen dan proses perizinan, sehingga tambang ilegal tampak seperti produksi resmi. Akibatnya, negara dan lingkungan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Dan kinerja perusahaan merosot tajam. Akar permasalahannya ada pada beberapa opsi, yaitu pertama, pengawasan internal yang lemah, kedua, fungsi direksi yang komisaris, kedua, fungsi direksi dan komisaris sebagai pengawas tidak berjalan efektif. Ketiga, adanya konflik kepentingan di mana manajemen mengambil keputusan tidak sesuai kepentingan perusahaan. Dan keempat, kurangnya budidaya etika dan integritas dalam organisasi. Analisis teori kasus ini sangat relevan dengan agensi teori, yaitu konflik antara pemilik dan manajemen. Manajemen bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Selain itu, kegagalan corporate governance juga terlihat karena meskipun struktur GCG ada, penerapannya tidak dijalankan dengan disiplin. Untuk selanjutnya, dampaknya sangat signifikan, kerugian finansial besar, reputasi perusahaan rusak, turunnya kepercayaan investor dan masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang panjang. Ini menunjukkan betapa mahalnya biaya dari kegagalan tata kelola. Baik, lanjut. Pelajaran pentingnya dari kasus ini kita belajar bahwa tata kelola yang baik bukan hanya dokumentasi atau formalitas. Dibutuhkan juga integritas, pimpinan, pengawasan internal yang kuat, audit yang independen, serta budidaya etika yang benar-benar dijalankan. Perusahaan perlu memperkuat sistem kontrol internal, meningkatkan transparansi, memperkuat komitmen audit, menerapkan whistleblowing system, dan memastikan rotasi jabatan pada posisi rawan konflik kepentingan. Baik, untuk kesimpulannya, kasus PT Timah membuktikan bahwa kelemahan manajemen dan tata kelola dapat menimbulkan kerugian besar. Agar tidak terulang, perusahaan harus membangun sistem pengawasan yang kuat dan menjunjung tinggi integritas. Baik, untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.